Ada clue-clue ya dari Gus Romi ya. Gus Romi bilang tadi katanya gini, ya kalau Depok oke lah ya kan. Memang wali kotanya PKS. basis suaranya ada di situ ya. Tapi kan Jawa Barat itu kan provinsi dengan kabupaten kota yang paling banyak, ya kan? 17,4%. Nah, main-mainlah ke wilayah-wilayah yang lain. Dan gitu, maaf, kan? ketua DPRD-nya Gerindra lah. Ya oke. Jadi pemenang pemilu Partai Gerindra. Iya, tapi kalau khusus untuk Bang Andre, saya nggak ngebahas Jawa Barat, Bang. Saya ngebahas Jawa Tengah. Yang Anda klaim tadi, mau menginformasikan Karena kan bisa di Jawa Tengah ini kan kandang banteng begitu kan. Suara PDIP mendominasi di sana, Bang. Dan itu akan tetap demikian. Artinya memang ketika kita berbicara dominasi kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan dan juga P3 dominasi dari sana. PDI Perjuangan ya? Iya ya, kepala daerahnya memang Saat di sana. bersama Pak Jokowi. Nah, tadi kan dikatakan Bukan soal itu. Itu kan cerminan survei itu kan potret hari ketika survei dilakukan. Di dalam praktek ketika kemudian kepala daerah yang juga kebanyakan ketua-ketua DPD tingkat kabupaten, kota turun, itu akan beda lagi jurusnya. Gitu akan beda lagi hasilnya begitu. Contoh misalnya kemarin saya baru pulang nih. Ini gara-gara TV One saya baru pulang. Real 4 pagi nih. Saya baru dari Pemalang, kemudian saya ke Banjar, saya ke Purbalingga. Pemalang itu bupatinya adalah P3 misalnya. Atau kemudian Rembang bupatinya juga adalah P3. Ketika kemudian kita berikan penguatan, harus dilakukan ini, itu, ke bawah hasilnya akan beda. Dan survei nanti akan nangkep beda lagi. Gini, grassroots yang kepala daerahnya P3 ini akan samikna watokna nggak dengan kepala daerah? Ya kita akan mengikhtiarkan. Kalau kita memastikan nggak bisa, nggak ada satupun politisi yang memastikan akan begini, akan begini. Ya kalaupun ada itu pasti hanya berkaca dari yang sudah-sudah, Gus, gimana Gus? Ya alhamdulillah, semua hasilnya bagus. Nggak ada ruang buat Prabowo berarti di situ. Mas Ganjar tuh kemarin waktu pilkada bersama kader P3, Gus Yassin, 58,5% di Jawa Tengah begitu, dan hanya kalah di Kabupaten Purbalingga karena waktu itu ada persoalan dengan bupati saat itu. Tetapi selebihnya itu menang begitu. Jadi ini bisa dikatakan akan menjadi modal yang sekarang akan menjadi lebih besar lagi karena dukungan para ulama yang ada di Jawa Tengah pun sangat terlihat. Bahkan Gus Mus yang jelas-jelas beliau itu memang seorang yang selalu selama ini berpijak netral, itu selalu lihat saja di googling, lihat saja di tampilan-tampilan beliau akan lebih banyak bersama dengan Mas Romi. Tapi kalau melihat nanti juga yang pendukung dari Pak Jokowi memang tegak lurus begini dengan Pak Jokowi, ternyata lari suaranya ke Prabowo? Ya pasti ada, tidak mungkin semuanya kemudian akan ke Ganjar atau ke Anies atau kemudian ke Prabowo, tidak juga gitu. Tinggal kita sekarang kan pertarungan persepsi satu. Yang kedua juga pertarungan semua komponen-komponen pemenangan ini, semua calon anggota legislatif yang masing-masing partai jumlahnya mungkin 13 sampai 15 ribu. Kemudian bagaimana kepala-kepala daerah yang sekarang ini juga masih menjabat ketua-ketua DPD di dalam melakukan pengorganisasian. Dan juga sekali lagi persoalan yang kemarin mencederai rasa keadilan kita dari putusan Mahkamah Konstitusi itu masih menggelayuti. Semalam saya berbicara dengan orang-orang yang tinggal di pinggir Kali Klawi di Purbalingga. Itu betul-betul walah, masa begini ya caranya. Jadi hal-hal seperti ini akan muncul dan itu akan menyertai pembicaraan-pembicaraan dari masyarakat sipil. Bukan kami loh, bukan partai politik, tapi kelompok pro-demokrasi, masyarakat sipil. Masa iya sih berkuasa harus begitu? Ini ada rasa keadilan yang tercederai, inilah yang kemudian kita coba untuk ayomi gitu. Sehingga harapannya ini akan menjadi apa? Energi positif untuk Ganjar Mahfud begitu. Komentar Anda? Komentar saya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bicara soal Jawa Tengah ya. Insya Allah kita optimis. Kenapa Jawa Tengah optimis? Karena sekali lagi 28,2 juta pemilih di Jawa Tengah. Nah itu 50% lebih itu adalah generasi muda. 13,39% itu pemilih pemula yang pertama kali datang ke TPS, lalu 48,5% itu adalah milenial. Nah, Mas Gibran ini adalah representasi milenial, orang muda yang paham permasalahan anak muda dan bisa bicara dengan bahasa anak muda. Ditambah lagi ya bersama Pak Prabowo yang kita tahu menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi, lalu punya pengalaman, punya prestasi dan rekam jejak, ditambah dengan Mas Gibran wali kota yang punya prestasi. Cocok ini dan klop, tutup dan botol ketemu. Ditambah kita tahu ya pemilih di Jawa Tengah itu hampir 90% puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran melupakan keberlanjutan ya pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Nah, insya Allah kita sangat-sangat optimis bahwa kita mampu bersaing secara ketat dengan pasangan Mas Ganjar Tapi dan baca Pak Mahfud. pres dari Pak Ganjar ini sudah 2 periode juga. Ya, nggak apa-apa. Itu kan semua yang sampaikan Gus Romi itu kan masuk akal. Yang kami sampaikan juga masuk akal. Nanti kita uji di 14 Februari. Tapi yang jelas, sebentar,
saya melihat ya, respon publik itu sangat positif. Mulai dari survei, bahkan hari Rabu saya mendampingi Presiden Jokowi ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kandang Prabowo. Pak Jokowi 2 kali kalah di Sumatera Barat. Saya satu pesawat dengan beliau. Di saat Pak Prabowo dan Mas Gibran mendaftar ke KPU, saya ke Sumatera Barat. Apa yang saya rasakan di situ, Rati? Bagaimana masyarakat menyambut di pinggir jalan, bertemu Pak Jokowi di pasar, ribuan ingin bersalaman. Lalu itu di Kabupaten Mentawai, lalu di Kota Padang juga begitu. Begitu antusiasnya masyarakat menunggu kedatangan Pak Jokowi. Ini tidak pernah di 2014, di 2019. Tapi sekarang di Sumatera Barat, ya itu begitu antusias masyarakat menyemut ribuan menanti Pak Jokowi, bahkan di pinggir jalan. Kota Padang kalau Anda bicara Sumatera Barat loh. Ini representasi. Sebagaimana tadi Gus Romi juga mempertanyakan Anies, tidak hanya Depok, di Jawa Barat seperti itu. Uda Willy juga punya data. Survei indikator 2022 ada. Ya, Juli 2021. Survei indikator Juli 2023 ya. Itu Pak Prabowo unggul 8,5% dibandingkan Mas Anies di Sumatera Barat. Kalau Mas Ganjar nggak usah disebut, mohon maaf itu. Jadi memang kalau di Sumatera agak kecil. Indonesia bukan Sumatera Barat saja. Gitu. Nggak, saya mau ngasih contoh. Sebentar deh. Itu menunjukkan apa? Bahwa di Jawa Tengah begitu antusias, di Sumatera Barat ya anti Pak Jokowi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa isu Mahkamah Konstitusi yang disebut-sebut sama Gus, ini isu elit yang memang sengaja dikapitalisasi terus. Bahkan saya ini baru pulang dari Jepang, Arif Fadil. Di Jepang itu masyarakat nggak bicara MK. Di Jepang itu saya ketemu masyarakat baik di Osaka, di Tokyo, mereka senang bahwa keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jadi di mana-mana dukungan itu nyata sesuai dengan hasil survei. DPR mewakili Sumatera Barat ini memang harus dipilih lagi. Baik Bang, coba kita mendengarkan Mas Willy gimana? Dia mewakili Sumatera Barat yang lainnya. Ini Sumatera Barat yang lain. Suara-suara Amin di Jawa dan juga luar Jawa nanti, strategi apa? Bikin tatap muka yang masif juga di Jawa Tengah, bisa nggak kira-kira, Willy Aditya? Ya tentu ladangnya berbeda ya. Bagi Anies tentu dan Muhaimin tidak semuanya sama. Ada wilayah yang dimenangkan, ada wilayah yang kemudian harus ditebalkan kemenangan itu, ada wilayah yang kemudian marginnya didekatkan. Dan tentu siapapun pasangan calonnya tentu punya basis dukungan yang berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata, digebrauyah gitu kalau bahasa Jawanya, Arif Fadil dan Rati. Nah, yang kami lakukan tentu harus konteks dengan situasinya. Kalau di Jawa Tengah, masivitas itu terjadi bagi satu pasangan calon, kami mencoba untuk menyisir Pantura gitu ya, di mana basis-basis itu relatif terbuka dan Nahdien ya. Nah, cuma dari catatan-catatan yang sejauh ini berjalan, ada hal yang harus kita koreksi bersama-sama untuk kemudian bagaimana kita hidup di zaman liberal demokrasi ya. Demokrasi yang terbuka, demokrasi yang harus kita rayakan sebagai sebuah bentuk mekanisme korektif di dalam kekuasaan. Tapi ada juga di sisi yang lain illiberal situation ya, di mana kemudian aparat-aparat kekuasaan juga melakukan intimidasi untuk beberapa hal. Ini jadi catatan kita bersama-sama. Biarkan ini menjadi domain political society, yaitu kandidat, partai politik, relawan, dan lain sebagainya, di mana aparat penegak hukum atau penyelenggara negara harus kemudian benar-benar independen terhadap apa yang terjadi. Jangan kemudian gara-gara milah sekuti rusak susu sebelanga ya. Dari dulu kita diajarkan oleh petuah-petuah orang tua yang bijak, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Jangan kemudian karena hal-hal seperti ini ingin berpihak pada pasangan tertentu, lalu kemudian dukungan atau peran itu kemudian terjadi. Jangan, kita harus belajar demokrasi ini adalah domain dari civil society dan political society. Jadi catatan saya, kita sama-sama kemudian menjunjung tinggi kompetisi yang jujur dan adil itu tanpa ada intervensi apapun. Baik. Oke, Bang Willy, saya mau baca data biar menambah semangat dan menambah kepercayaan diri seorang Willy Aditya. Saya mau baca data dulu. Silakan, Vi. 3 partai pemilik suara terbesar di Jawa Tengah, ya. Di 2014 itu PDI Perjuangan 4.200
sekian lebih, Golkar 2.497 lebih, PKB 2.300 lebih. Nah, di 2019 PDI Perjuangan masih yang teratas 5.700 sekian lebih. Bertambah ya. PKB menyusul Partai Golkar. Urutan kedua 2.700 sekian lebih. Saya mengulang lagi pertanyaan saya kembali kepada Anda Willy Aditya. Kapan bikin tatap muka yang melibatkan masa 2 juta tadi, begitu loh. Ya, PKB di Jawa Tengah, Willy Aditya. Iya, kemarin beberapa waktu yang lalu itu Mas Anies keliling ya, keliling apa yang dibilang oleh Gus Romi tadi, ke Purbalingga, ke Banyumas gitu ya, lebih ke Pantura, basis Nahdien itu yang di Pantura, tapi tidak dengan metodologi yang tatap muka dilakukan, dialog dilakukan, tapi tidak dengan metodologi yang show off begitu ramai ya. Itu yang kemudian menjaga, jangan kemudian kita mau membangun suatu hal yang sifatnya membangunkan macan tidur, tidak. Jadi tentu masuknya itu harus dengan suatu pendekatan yang benar-benar presisi, karena politik itu berbicara tentang bagaimana presisi tentang kita masuk ya. Jadi biar kemudian hari H ada sebuah hal yang kaget gitu ya. Ternyata di sini basisnya Amin loh, gitu. Jadi hal-hal yang dilakukan itu tidak semuanya harus terbuka gitu. Tapi setidak-tidaknya gelombang perubahan itu secara statistik apapun lembaga surveinya 82-84% rakyat Indonesia menginginkan perubahan, dan representasinya satu-satunya itu Anies Muhaimin, Rati. Oke, tadi Jawa Tengah sudah kita bahas, tapi Jawa Timur, nah ini kan agak-agak membingungkan ya kalau melihat dari Prabowo Gibran sendiri, kan angkanya naik nih di survei di Jawa Timur, padahal kita tahu Ganjar representasinya, ya Mahfud MD elemen NU, kemudian Caimin juga NU, nah kok bisa Prabowo Subianto ini melejit suara di Jawa Timur ya? Kita akan bahas lagi saya berikutnya, kita tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.